warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela. Saya peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021, angkatan 16, kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan coba memaparkan tentang pemahaman dan pengalaman saya yang berkaitan tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Nah, kita lanjut di materi pertama, yaitu tentang manajemen ASN. Berdasarkan yang telah saya pelajari, manajemen ASN itu adalah cara mengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek, kolusi, korupsi, dan nepotisme, atau yang biasa kita kenal dengan KKN. Nah, pegawai ASN itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua itu ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa kita kenal dengan P3K. Nah, apa sih kedudukan dan peran ASN di pemerintahan? ASN itu berkedudukan sebagai bagian dari aparatur negara yang menjalankan kebijakan pemerintah. Nah, kemudian sedangkan peran dan fungsi ASN itu ada 3, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Dalam hal ini, ASN harus mengutamakan pada kepentingan publik atau masyarakat. Kedua, pelayan publik. Dalam memberikan pelayanan atau pemenuhan kebutuhan harus dilakukan secara profesional. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Apa saja hak dan kewajiban ASN? Nah, berikut saya akan jelaskan tentang hak PNS. Yang pertama, PNS berhak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Untuk P3K juga sama sebenarnya, cuma yang membedakan itu hanya pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang tidak ada. Selebihnya itu semua sama. Nah, kalau untuk kewajiban, baik ASN maupun P3K itu mempunyai kewajiban yang sama. Yang pertama itu menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan, mematuhi peraturan pemerintah, memiliki integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia negara, dan yang terakhir bersedia ditempatkan di mana saja. Seorang ASN juga harus mematuhi semua kode etik dan kode perilaku. Di antaranya apa saja sih? Yang pertama, dalam melaksanakan tugas itu PNS atau ASN harus jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, memiliki integritas sesuai dengan perintah dan ketentuan. Kedua, melayani masyarakat dengan hormat dan sopan. Dan yang terakhir, menjaga kerahasiaan kebijakan negara. Dalam pengelolaan ASN itu digunakan sistem merit. Apa itu sistem merit sih sebenarnya? Sistem merit itu adalah pengelolaan ASN berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang dilakukan secara adil tanpa ada pembedaan. Contohnya itu dalam rekrutmen ASN saat ini digunakan sistem merit, yaitu sistem CAT yang menggunakan sistem komputer dalam prosesnya. Sedangkan yang berkaitan dengan promosi dan penggajian serta mutasi itu sekarang didasari oleh kompetensi dan kinerja, tidak lagi berdasarkan kedekatan ataupun rasa kasihan. Untuk pengalaman saya sendiri, saya juga sudah merasakan manfaatnya dari yang diberlakukannya sistem merit ini, khususnya apa dalam perekrutan CPNS tahun 2019 lalu, yaitu menggunakan sistem CAT. Hasilnya itu transparan karena dapat kita pantau langsung hasilnya secara online. Jadi tidak ada kesempatan oknum untuk melakukan intervensi nilai dan hasilnya juga lebih kredibel. Materi yang kedua yaitu tentang materi yang kedua yang sudah saya pelajari dan saya buat rangkumannya itu yaitu tentang pelayanan publik.
Pelayanan publik itu segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah serta lingkungan BUMN maupun BUMD dalam bentuk barang dan jasa, kemudian untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik ini sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pelayanan administratif. Bentuknya itu pelayanan ini menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik seperti apa? Seperti KK, KTP, akte maupun buku nikah. Kemudian adanya pelayanan barang yang menghasilkan barang tentu saja yang bisa kita lihat wujudnya. Itu seperti apa? Seperti perumahan, air maupun jalan. Nah, yang ketiga itu adalah pelayanan jasa. Memang tidak bisa kita lihat wujudnya tetapi bisa kita rasakan. Contohnya itu seperti apa? Seperti layanan pendidikan, komunikasi, layanan kesehatan. Dan yang terakhir itu pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan perundang-undangan yang mengatur seperti apa? Seperti peraturan daerah, perizinan, dan lisensi. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan. Yang pertama itu adalah penyelenggara atau yang menyediakan layanan. Kedua, penerima atau yang biasa kita kenal dengan konsumen. Dan yang ketiga itu adalah kepuasan dari seorang konsumen atau penerima layanan. Prinsip pelayanan publik ini ada 9 item. Yang pertama itu partisipatif, melibatkan masyarakat. Kedua, transparan, adanya keterbukaan informasi seperti prosedur dan persyaratan. Kemudian responsif, tanggap dalam memberikan layanan. Tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan secara equal atau sama tanpa melakukan pembedaan. Kemudian mudah dan murah, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dan terjangkau. Keenam, efektif dan efisien, yaitu adanya kesederhanaan prosedur, cepat dan tepat. Aksesibel, dapat dijangkau semua kalangan masyarakat. Yang kedelapan, akuntabel. Semua bentuk pelayanan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Dan yang terakhir yaitu berkeadilan. Jadi adanya upaya perlindungan dengan menumbuhkan rasa keadilan bagi kelompok lemah. Kemudian kita akan membahas tentang langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik bagi ASN. Yang pertama itu membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Jadi kita di sini menumbuhkan sifat kesadaran kepada aparatur bahwa mereka itu memang tugasnya itu memberikan pelayanan. Nah, yang kedua itu membangun kesadaran masyarakat untuk menyampaikan saran ataupun pengaduan mengenai pelayanan masyarakat yang mereka terima. Kemudian tidak lupa memberikan reward dan punishment yang seimbang. Serta yang terakhir mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan yang sejenis atau sama, sehingga tercipta persaingan yang sehat dalam memberikan layanan. Nah, saya sebagai guru, bentuk pelayanan publiknya itu seperti apa? Nah, kalau untuk guru, target pelayanan publik saya itu adalah peserta didik saya. Nah, bentuk layanannya apa? Layanan jasa pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang kompeten dan bermutu. Nah, pelayanan publik yang sudah dilakukan saat ini itu lebih baik, khususnya seperti yang sudah saya rasakan sendiri di Kabupaten Natuna dalam pelayanan administratif cepat, seperti dalam pengurusan KTP saya sama kartu keluarga itu semuanya selesai pada hari yang sama tanpa menunggu waktu lama. Berbeda sekali dengan yang pernah saya alami waktu itu, pernah mengurus KTP itu lama juga prosesnya, memakan waktu. Tapi yang saya terima di sini luar biasa cepat. Nah, sekarang kita sudah di materi terakhir, yaitu tentang World of Government. World of Government ini itu merupakan payung, istilahnya di dalam World of Government ini ada 2 materi yang tadi, ada manajemen ASN, ada pelayanan publik. Itu sudah masuk di dalam World of Government. Apa sih itu World of Government atau yang biasa kita singkat sebagai WOG?
yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, serta manajemen program dan pelayanan publik. Nah, WOG ini dapat saya simpulkan merupakan suatu kolaborasi, koordinasi, dan integrasi antar instansi atau lintas sektor pemerintah guna mencapai tujuan bersama, yaitu untuk pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, mengapa sih WOG itu diperlukan dalam sistem pemerintahan? Yang pertama itu karena adanya dorongan publik untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik atau yang biasa kita kenal dengan good governance. Kemudian adanya ego sektoral, artinya individu atau kelompok hanya fokus pada sektornya sehingga dapat membahayakan nilai integrasi. Kemudian yang terakhir adanya keberagaman. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini punya banyak sekali latar belakang baik dari segi budaya maupun adat istiadat. Nah, bagaimana sih cara kerja WOG ini? Yang pertama itu respon pemerintah terintegrasi atau terpadu. 2, menghilangkan sekat sektoral. Jadi tidak ada satupun sektor yang merasa superior. Nah, yang ketiga adanya kerjasama antar instansi pemerintah. Kemudian adalah adanya kolaborasi antar sektor, koordinasi yaitu menghubungkan fungsi-fungsi manajemen, dan yang terakhir itu adanya sinergitas. Mengapa e-government dapat mendukung penerapan WOG? Pertama, adanya ketersediaan CIO, yaitu perpaduan teknologi dan informasi dan aspek-aspek lainnya. Kemudian adanya interoperabilitas sektor publik, yaitu kapasitas pertukaran informasi antar sektor. Dan yang terakhir adanya integritas pelayanan online atau pelayanan terpadu. Best practice pada penerapan WOG itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, untuk menghasilkan best practice diperlukan beberapa persyaratan, di antaranya apa? Yang pertama itu adanya budaya dan filosofi. Untuk apa fungsinya? Untuk menghindari culture shock dalam organisasi. Kemudian ada cara kerja baru untuk menciptakan fleksibilitas dengan adanya SDM yang expert atau ahli. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Adanya outcome atau pelaporan serta reward atau yang bisa kita kenal dengan pengakuan. Nah, yang terakhir itu cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Jadi di sini diadakan pendekatan kesetaraan dalam pengambilan kebijakan dan adanya konsultasi serta pelibatan masyarakat. Nah, pengalaman WOG yang saya rasakan dalam lingkungan pemerintahan saat ini, khususnya di sekolah, yaitu dalam menyusun dokumen satu kurikulum, di mana dalam penyusunannya itu melibatkan semua guru, wakil kurikulum, kepala sekolah, dan dinas pendidikan yang dilakukan secara sistematis dan terpadu. Sekian dari saya. Semoga apa yang sudah saya paparkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.